Kegiatan bimbingan yang diadakan DP3A ini telah berjalan dari 2014 hingga saat ini dengan mendatangi 19 distrik dan 5 kelurahan dan juga 139 kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. To make it feel as if it was right, to pick the one, maybe the two. Kegiatan bimbingan ini melibatkan peserta sebanyak 300 orang yang terdiri dari ibu rumah tangga dan juga anak-anak muda yang ingin membuat keterampilan membatik dan juga membuat noken serta kue dari bahan dasar sagu. Selama pelatihan bimbingan ini dibuat banyak animo, mama-mama dan juga anak muda yang ikut dalam pelatihan ini. Selain itu, para instruktur atau pelatih yang dilibatkan dalam kegiatan bimbingan usaha bagi orang asli Papua ini, DP3A bekerja sama dengan Mama Ibo pemilik Sanggar Butik Putri Dobon Solo Sentani. Saya Alfrida Salota Cakarmilena sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, HAM. Saya bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2014. Selama itu saya ada sebagai Kepala Bidang, dan kegiatan hari ini yang sedang dilakukan adalah seperti spanduk di depan, kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan orang asli Papua dalam mengelola usaha. Ya, itu nama besarnya, sedangkan isinya itu yang telah kami lakukan beberapa tahun, yaitu ada pelatihan kue sagu, pelatihan noken, dan juga pelatihan membatik. Seperti yang nampak terlihat, para peserta ibu rumah tangga dan pemudi yang ada di Kampung Puai dan Ayapo dengan keseriusan mereka dan penuh teliti mengukur motif batik yang dengan awal teknik pengajaran di atas kertas putih bagi pemula. Sedangkan bagi mama-mama yang sudah mahir membuat batik, mulai lincah mengasah keterampilan mereka di atas kain yang telah digambar dengan berbagai bentuk motif ukiran khas Sentani dari Mama Ibo. Kegiatan pelatihan bimbingan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 13 November hingga 14 November 2020 di Kampung Ayapo, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Di kesempatan yang sama, Mama Mariana Pulanda Ibo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Ibo, yang merupakan salah satu narasumber yang juga merupakan pendiri sekaligus pemilik Sanggar Batik Putri Dobon Solo, menjelaskan sedikit terkait mempelajari lebih dekat arti motif dari batik Sentani. Ternyata memang menarik dan perlu dipelajari para mama Papua, khususnya di Sentani. Mama Ibo mulai mendirikan sanggar batik ini sejak tahun 1995 hingga saat ini. Untuk membatik perlu ketekunan dan keseriusan dalam mengukir sebuah batik. Batik asal Sentani sendiri tidak sembarang dibuat atau diukir, contohnya seperti gambar. Hal ini juga perlu diketahui perempuan Sentani yang ingin menekuni bidang usaha di dunia membatik, harus mempelajari betul motif dan corak gambar. Mama Ibo juga memesan kepada generasi muda zaman sekarang ini harus melibatkan diri untuk mengikuti pelatihan membatik atau apa saja tentang dunia berwirausaha, sehingga harus bisa memberanikan diri untuk bersaing di dunia usaha, sehingga dapat menghasilkan pendapatan sendiri untuk menjalani kehidupan. Kami orang Papua tidak tahu membatik. Kan orang Papua hanya belas kain. Bisa. Jadi saya tertarik dengan kegiatan membatik ini karena banyak uang. Kita
kita duduk-duduk ya seolah kita bermain di atas kain. Tapi kalau kain itu orang beli harganya mahal, di situ saya lihat duduk di kantor dari pagi, duduk sampai belakang patah-patah. Habis pulang keton terima. Ini kalau hari ini keton bikin, besok ada. Saya tertarik sekali yang batik ini karena itu. Malam saya canting semua, saya ceritakan anak-anak kamu pulang sekolah, warna sudah campur kamu bikin, saya datang warna semua. Dan kami semua kompak. Dengan demikian segala sesuatu yang kami bikin macam tidak tolak satu punya kesalahan ke lain, kami bersama. Mama Ibo juga memesan kepada generasi muda zaman sekarang ini harus melibatkan diri untuk mengikuti pelatihan membatik atau apa saja tentang dunia berwirausaha sehingga harus bisa memberanikan diri untuk bersaing di dunia usaha dan dapat menghasilkan pendapatan sendiri untuk menjalani kehidupan. Bagi perempuan Papua yang tidak berpendidikan tinggi atau sedang putus sekolah, agar jangan mudah patah semangat, perempuan Papua secara khusus perempuan Sentani harus bisa menciptakan suatu karya yang dapat menghasilkan pendapatan. Generasi muda Papua jangan hanya bercita-cita menjadi aparatur sipil negara. Secara khusus bagi perempuan muda Papua, harus bisa memikirkan langkah untuk bergerak di bidang bisnis atau berwirausaha. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura yang telah membuat pelatihan bimbingan bagi kaum perempuan Sentani. Kegiatan ini sudah membantu mengurangi angka pengangguran di Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura. Perempuan harus bisa mendalami dunia usaha, perempuan Papua tidak boleh tertinggal di belakang terus. Banyak kreasi dan ide yang dimiliki perempuan Papua, tinggal bagaimana dibuat agar dapat menghasilkan karya yang baik agar menjadi nilai ekonomi. Perempuan Papua harus bisa mendalami dunia usaha. Perempuan Papua tidak boleh tertinggal di belakang terus. Banyak kreasi dan ide yang dimiliki perempuan Papua, tinggal bagaimana dibuat agar dapat menghasilkan karya yang baik agar menjadi nilai ekonomi. Kegiatan bimbingan manajemen usaha yang dibuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjalan dengan baik, hingga para peserta pelatihan menganggap 2 hari pelatihan ini tidaklah cukup bagi mereka. Para peserta berharap ke depan pelatihan seperti ini harus dibuat selama 1 minggu, sehingga mereka benar-benar mahir dalam membatik. Selama 2 hari 300 orang peserta mengikuti pelatihan. Akhirnya pelatihan bimbingan wirausaha tersebut ditutup oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Jayapura Bidang Pemerintahan dan Umum Rahman Basri. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudume, Ainis Jayapura melaporkan.